Nah, sebelumnya itu tadi adalah contoh-contoh infrastruktur dan pembagiannya menurut grup pada umumnya. Sekarang kita bahas menurut pembagian definisi infrastruktur keras dan infrastruktur lunak. Jadi sipil tidak hanya terlibat dalam hal pembuatan infrastruktur yang fisik ya, tapi ada juga infrastruktur lunak. Apa itu? Nah, sekarang kita bahas infrastruktur keras itu merujuk pada jaringan fisik yang berukuran relatif besar. Gampangnya, infrastruktur keras itu adalah bentuk fisik dari objek yang dibangun oleh sipil. Kemudian infrastruktur lunak itu adalah institusi atau lembaga yang berperan dalam menjalankan fungsi ekonomi. Jadi ada lembaga institusinya beserta semua aturan-aturannya dan sistemnya. Jadi kalau misalkan membangun jalan tol, itu infrastruktur kerasnya adalah jalan tolnya. Infrastruktur lunaknya adalah segala peraturan yang menyangkut dengan jalan tol, baik itu aturannya maupun institusi atau lembaga yang mengelola ya, misalkan jasa marganya, kemudian ada perundang-undangannya dan lain sebagainya, itu masuk ke infrastruktur lunak. Nah, itu sipil juga masuk ke sini. Nah, infrastruktur transportasi itu isinya tadi ya, ada jembatan terowongan, jalur pendukungnya, ada lampu jalan, rambu lalu lintas, saluran air, trotoar, dan sebagainya. Kemudian ada jalur sepeda, kereta api, kanal, bandar udara. Infrastruktur air, itu tadi sudah disebutkan juga, ada irigasi, pengendalian banjir, limbah, pinggir laut, tembok laut, dan sebagainya. Kemudian infrastruktur energi, itu ada jaringan minyak bumi, jaringan gas, jaringan listrik, sistem pengelolaan batu bara. Jadi termasuk pertambangan itu juga ada skop sipilnya. Nah, ini semua adalah contoh aspek dari infrastruktur fisik. Ada transportasi, air, energi, itu semuanya di infrastruktur fisik. Untuk infrastruktur lunaknya itu tadi ya, semua lembaga yang mengelola ini dan beserta peraturan-peraturannya dan sistemnya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya, ada isu terkait teknik sipil. Jadi isu-isunya beberapa isu yang dari mulai dulu sampai sekarang itu masih hangat. Jadi terkait teknik sipil itu ada beberapa isu. Yang pertama, selalu terkait dengan pembangunan ya. Kemudian isu yang kedua adalah kerancuan antara teknik sipil dan arsitek. Kemudian yang ketiga, teknik sipil itu berhubungan dengan proyek. Yang keempat, teknik sipil berurusan dengan lingkungan. Nah, empat isu ini adalah empat isu besar yang selalu terkait dengan teknik sipil. Nah, kita bicarakan dulu yang pertama, pembangunan. Kenapa pembangunan? Karena semua pembangunan infrastruktur itu selalu dilakukan oleh sipil. Hampir tidak ada yang tidak terkait pembangunan dilakukan oleh selain sipil, deh. Baik itu bangunan milik infrastruktur umum ya, seperti gedung, jalan dan sebagainya, jembatan dan sebagainya, sampai infrastruktur yang itu milik pribadi atau swasta, misalkan bangunan pabrik itu kan punya swasta, itu sipil juga yang bangun. Walaupun pabrik itu isinya mesin-mesin, tapi wadahnya, tempatnya, bangunannya itu sipil yang membuat. Mesinnya memang dari teknik mesin, mesinnya memang dari elektrikal dan mekanikal. Tapi mesin itu kan tidak bisa berdiri sendiri di situ. Harus ada dudukannya, harus ada pondasinya, harus ada alasnya, itu sipil juga yang mengondisikan. Belum lagi kalau mesinnya ada di lantai 2 atau 3 atau di posisi yang elevasinya cukup tinggi. Nah, itu sipil juga yang harus concern di situ. Seperti itu. Jadi pembangunan apapun itu melibatkan teknik sipil. Belum lagi untuk bangunan-bangunan yang itu sifatnya adalah bersentuhan dengan bencana alam, misalkan tembok pemecah gelombang, kemudian tembok tsunami, kemudian ada lagi kalau yang waktu itu hangat dibicarakan ya, kalau adik-adik masih ingat, ada peristiwa erupsi Gunung Merapi tahun 2010, 10 tahun yang lalu ya. Itu Gunung Merapi erupsi, kemudian ada korban meninggal ya, karena terperangkap di bunker. Nah, bunker itu tidak sama dengan bangunan biasa, Dek. Itu bersentuhan dengan bencana alam gunung berapi ya, gunung berapi yang meletus itu kan mainnya dengan suhu ya, suhu dan sedimen yang besar-besar dan panas gitu. Nah, itu sipil juga ada sentuhan di situ dan itu full sipil pekerjaannya. Bunker itu pekerjaan sipil.
Bedanya misal kalau bangunan biasa itu dindingnya setebal 15 cm lah, kalau bunker itu tebalnya bisa sampai bermeter-meter gitu. Nah, itu ada pertimbangan sipil. Kan tentu beda ya, tanah. Tanah itu kan beda ya dalam menahan beban dinding setebal 15 cm dengan menahan dinding dengan tebal 2 meter misal. Itu kan beda. Dari sisi beratnya sudah beda, tebalnya juga beda, otomatis nanti perlakuan tanahnya juga beda. Itu full sipil semua. Nah, jadi semua hal tentang pembangunan itu adalah ranahnya sipil. Kemudian yang kedua ada isu terkait kerancuan dengan arsitek. Sebenarnya apakah sipil itu arsitek? Apakah arsitek itu merangkap sipil? Apakah sipil itu merangkap arsitek? Nah, kerancuan ini biasanya terjadi pada bangunan gedung, terutama kalau itu rumah tinggal yang levelnya bangunan 1 lantai atau bangunan 2 lantai, itu sipil dan arsitek biasanya diakomodir oleh satu engineer. Ya, hasilnya nanti standar. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan rumah yang itu sudah indah, itu biasanya arsitek yang ditonjolkan. Arsitek yang ditonjolkan karena menonjolkan look ya, atau tampak. Jadi arsitek yang punya posisi bargaining super di situ. Jadi posisinya arsitek sangat tinggi di bangunan rumah. Kemudian sipil itu bisa dirangkap oleh arsitek, karena arsitek juga belajar sipil yang sederhana. Jadi kalau untuk bangunan rumah itu arsitek sudah bisa. Atau juga sipil ada timnya sendiri di situ, tapi dia minor gitu. Yang lebih tinggi adalah arsitek. Kemudian kalau di gedung-gedung tinggi, yang itu memang menonjolkan look atau tampak, itu arsitek tetap yang nomor satu. Kemudian sipil itu bawahnya arsitek deh, karena strukturnya itu sipil yang membuat, tapi kan tidak terlihat. Jadi strukturnya itu dibuat oleh sipil, kotak-kotak gitu kan, kolom balok, pelat dan sebagainya itu kotak-kotak, nggak ada indah-indahnya gitu kan. Terus baru kemudian setelah selesai struktur, nah arsitek masuk, diberikan sentuhan pemilihan keramik, kemudian penutup dinding pakai kaca dan lain sebagainya, itu arsitek yang mengerjakan. Nah, sedangkan di infrastruktur lain itu tidak ada apa istilahnya ya, perbedaan jenjang arsitek dan sipil itu tidak. Jadi hanya sangat terlihat ketika itu mengerjakan bangunan gedung yang itu menonjolkan look. Jadi arsitek menonjol di situ dan sipil tidak terlihat. Jadi seperti itu pembagiannya. Kemudian isu yang ketiga adalah isu proyek. Jadi memang teknik sipil dalam mengerjakan suatu bangunan ya, mulai dari skala kecil rumah tinggal atau bangunan saluran atau bangunan selokan, saluran air, saluran drainase, itu kan kecil ya. Itu sampai ke ranah yang besar, misalkan pembangunan stasiun, pembangunan bandar udara, itu semuanya kita kenal satu rangkaian pekerjaan itu dengan istilah proyek. Di situ juga ada organisasinya, ada yang mengerjakan, ada pemiliknya, ada pengawasnya dan sebagainya. Jadi memang semua hal yang dikerjakan sipil itu terkait dengan proyek. Tidak bisa lepas dari proyek. Kemudian ada isu lingkungan. Nah, di sini isu lingkungan ini masih hangat dibicarakan, dan lingkungan itu masih baru ya. Kalau adik-adik kenal teknik lingkungan itu belum lama. Di sekolah-sekolah di Indonesia, di Universitas Indonesia itu, universitas-universitas yang ada di Indonesia itu belum lama munculnya, masih muda umurnya. Kalau sipil itu udah lama, udah tua-tua umurnya. Tapi kalau lingkungan itu masih baru-baru, karena lingkungan ini mengakomodir keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pembangunan sipil itu banyak yang mengabaikan sisi dampaknya terhadap lingkungan. Baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek misalkan ketika selesai dibangun, nah itu air tidak bisa mengalir. Nah, itu kan efek jangka pendek dari pembangunan terhadap lingkungan. Kemudian kalau sisi jangka panjang misalkan ada bangunan yang itu tinggi ya, ya. Jadi di area bangunan di suatu kota atau di suatu daerah ada suatu bangunan yang tinggi. Nah, itu kan hasil pekerjaan sipil. Nah, efeknya berkepanjangan. Efeknya itu jangka panjang. Misalkan karena bangunan itu tinggi, jadi ada spot-spot tertentu di sekitaran bangunan itu yang tidak tersinari oleh sinar matahari. Jadinya daerah itu, lokasi yang tidak terkena sinar matahari itu nggak bisa hidup.
Nah, itu masuknya ranah lingkungan, dan itu jangka panjang ada efeknya. Nah, itu isu-isu seperti itu yang sampai sekarang masih selalu hangat dibicarakan kaitannya dengan teknik.